يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan tentang sebuah hal yang sangat penting bagi kesejahteraan kita, baik secara fisik maupun spiritual. Rumah adalah tempat yang seharusnya memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi penghuninya. Namun terkadang ada ciri-ciri tertentu dalam sebuah rumah yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penghuninya. Dengan demikian, marilah kita simak bersama-sama tentang 7 ciri-ciri rumah yang membuat penghuninya cepat meninggal dunia menurut Islam. Silakan simak video ini hingga akhir supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Yang pertama adalah salah satu ciri rumah yang membuat penghuninya cepat meninggal dunia adalah tidak adanya ventilasi udara. Para ahli kesehatan menekankan pentingnya ventilasi dalam mengurangi penyebaran penyakit. Dalam tradisi sufi, kebersihan dan kesehatan dianggap sebagai aspek penting untuk spiritualitas yang lebih dalam. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 45 yang artinya, Allah menciptakan semua jenis hewan dan air, sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan kedua kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Muslim juga menegaskan pentingnya kebersihan dalam iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan sebagai dari iman. Ventilasi yang baik adalah bagian dari menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, penting bagi penghuni rumah untuk memastikan adanya ventilasi udara yang cukup agar dapat menjaga kesehatan fisik dan spiritual mereka. Lalu yang kedua, tidak adanya sinar matahari masuk. Ahli sains menyatakan bahwa sinar matahari penting untuk produksi vitamin D yang esensial untuk kesehatan tulang dan sistem imun. Rasulullah menyukai hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kesehatan, seperti dalam beberapa hadis tentang keutamaan berjemur di pagi hari. Al-Quran juga menyoroti pentingnya cahaya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 16 yang artinya, di sana Dia menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Sinar matahari yang disebut dalam ayat ini mengandung manfaat besar bagi kehidupan dan kesehatan. Dari segi pengamalan spiritual, para sufi menganggap cahaya sebagai simbol kehadiran ilahi dan pembersihan jiwa. Ini juga mengingatkan pada pentingnya cahaya alami dalam kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, penting bagi penghuni rumah untuk memastikan adanya akses yang cukup terhadap sinar matahari untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga kebersihan spiritual mereka. Lalu yang ketiga, berdekatan dengan pembuangan atau pembakaran sampah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hal ini dapat dihindarkan sebagai larangan terhadap pencemaran lingkungan,
termasuk dekatnya rumah dengan pembuangan sampah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah melarang menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Ini dapat dikaitkan dengan resiko kesehatan dari hidup yang dekat dengan tempat pembuangan ataupun pembakaran sampah. Dengan demikian, penting bagi penghuni rumah untuk menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan, seperti daerah pembuangan sampah atau tempat pembakaran sampah. Lalu yang keempat, dekat dengan air got yang tidak mengalir. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan." Ayat ini mengajarkan tentang kebersihan dan pentingnya aliran air yang bersih sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka tidakkah mereka beriman?" Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kelancaran sumber air. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Hindari olehmu 3 perkara yang bisa mendatangkan laknat." Ditanya oleh Rasulullah, "Apakah 3 hal yang mendatangkan laknat itu ya Rasulullah?" Nabi bersabda, "Buang hajat salah seorang dari kamu di tempat yang teduh, yang mana orang akan berteduh di tempat itu, atau buang hajat di jalan, atau buang hajat di genangan air." Hadis riwayat Imam Ahmad. Hal ini mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dari kotoran dan polusi. Oleh karena itu, penting bagi penghuni rumah untuk memastikan aliran air yang bersih dan lancar, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, agar dapat menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Lalu yang kelima, sumber air yang dekat dengan septic tank. Para ulama dan ahli spiritual menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Sains modern juga menunjukkan bahwa galian yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak antara sumur serapan septic tank dan sumur air minum. Menurut pedoman, jarak yang disarankan adalah 10 meter. Dengan bangunan atau rumah memiliki jarak 1,5 meter, dan dengan sumur serapan air hujan jaraknya 5 meter. Dengan memastikan jarak yang aman antara sumber air dan septic tank, penghuni rumah dapat mencegah kontaminasi air minum oleh limbah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan prinsip-prinsip kebersihan yang diajarkan oleh agama dan sains. Lalu yang keenam, kekurangan ruang terbuka atau area hijau. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 99, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau, darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak, dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur, kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman." Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya kehidupan tumbuhan dan area hijau. Pada hadis Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang pentingnya menanam pohon sebagai bentuk sedekah dan amal jariah. Jadi, memiliki area hijau di sekitar rumah bukan hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga memberikan manfaat, kesehatan, dan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, penting bagi penghuni rumah untuk memastikan adanya ruang terbuka atau area hijau di sekitar rumah mereka, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh, kondisi rumah yang lembab dan berjamur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh menyakiti atau dibalas dengan menyakiti. Dalam konteks ini, menjaga rumah agar tidak lembab dan berjamur adalah bagian dari menghindari menyakiti penghuni rumah dengan kondisi yang tidak sehat. Kelembapan yang tinggi dan pertumbuhan jamur dalam rumah dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi, infeksi pernapasan, dan iritasi kulit. Oleh karena itu, penting bagi penghuni rumah untuk menjaga kebersihan dan sirkulasi udara yang baik agar tidak terbentuknya kelembapan yang berlebihan dan pertumbuhan jamur. Dengan demikian, menjaga kondisi rumah agar tidak lembab dan berjamur adalah penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan penghuninya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah 7 ciri rumah yang membuat penghuninya cepat meninggal dunia. Setelah menonton video ini, semoga kita semua bertambah semangat untuk selalu menjaga kondisi dan kesehatan di dalam rumah kita. Demikianlah, hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga yang menyimak sampai selesai terhindar dari siksa neraka dan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.